anak nurani, hukum Allah. Hus dan hebohnya kasus ijazah palsu oleh Dr. Masris Tanggang, Ketua Umum Gerakan Islam Pengawal NKRI. Mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh Presiden Prabowo minta rakyat tidak ribut soal Wus. Roy Suryo dan kawan-kawan dijadikan tersangka kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Sedang berselancar atau terseret ombak. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi menyedot perhatian hampir, kalau tidak semua rakyat Indonesia. Sudah 2 tahun lebih, 8 orang termasuk Roy Suryo, Rismon Syarifar, dan Dr. Tipa ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka pembuat fitnah, mencemarkan nama baik, menghasut, dan bla bla bla. Mereka dikenakan pasal berlapis, diperiksa pada 13 November 2025. Dukungan spontan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan mengalir deras. Akademisi, praktisi hukum, aktivis, sampai orang awam penggiat sosial media berteriak. Nadanya, apalagi kalau bukan mengkritik dan mengecam Polri. Emak-emak militan jangan ditanya lagi. Mereka ikut bersama ribuan orang mengantar Suryo dan kawan-kawan ke Polda Metro Jaya memenuhi panggilan. Profesor Mahfud MD, Profesor Jimli Asyidiki, Susno Duaji, Profesor Yash Rashid, Refli Harun, Abdul Ghafur Sangaji, dan sederet panjang guru besar dari berbagai perguruan tinggi di tanah air buka suara. Mentersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan adalah tidak tepat. Logika hukumnya sederhana. Roy Suryo dan kawan-kawan menyatakan ijazah S1 Jokowi palsu. Karenanya dilaporkan dalam kasus pencemaran nama baik. Jadi, mereka hanya bisa ditersangkakan jika ijazah Jokowi telah dibuktikan memang asli. Pembuktian itu adalah kewenangan pengadilan, bukan kepolisian. Prosedur inilah yang tidak dilalui oleh Polda Metro Jaya. Bahkan, pihak kepolisian di setiap narasinya tidak pernah menunjukkan ijazah Jokowi yang merupakan primary evidence, bukti utama dalam perkara ini. Makanya, semakin kuat dugaan bahwa Jokowi tidak memiliki ijazah asli, dan penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan adalah tindakan kriminalisasi. Kalau dugaan kriminalisasi ini benar, maka jelas kepolisian RI belum beranjak dari citra buruknya, alat kekuasaan di bawah kendali Jokowi. Buat Presiden Prabowo, kasus kriminalisasi Roy Suryo dan kawan-kawan ini bisa jadi berkah tersendiri. Soalnya semua mata tertuju ke situ sehingga sorotan tajam ke dirinya jauh berkurang. Presiden Prabowo memang sedang menghadapi banjir kecaman dan kritik amat pedas lantaran ia mengatakan saya tanggung jawab soal Wus. Rakyat diminta diam, tak usah ribut. Tapi sayang, rakyat telah terlanjur tahu bahwa Wus itu adalah proyek ambisi Jokowi, business to business, antar pengusaha. Beban utangnya berat, utang pokoknya saja harus dibayar 2 triliun rupiah per tahun dan ditambah 2% bunga jika tenggang pembayaran selama 60 tahun. Lebih dari itu, rakyat sudah mencium bau pekat praktek korupsi triliunan rupiah di dalamnya. Kalau Prabowo mengambil alih tanggung jawab, pertanyaan pertama adalah, dari mana uang untuk bayar utang itu? Uang Prabowo pribadikah? Yang jelas rakyat ribut karena diperkirakan pembayaran menggunakan uang rakyat. Entah dari APBN atau BUMN atau yang lainnya. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan praktek korupsinya? Dianggap tidak ada masalah juga, atau Prabowo bersedia juga menanggungnya? Belum clear.
Sementara rakyat saat ini justru sedang menanti gebrakan Prabowo membongkar habis kasus-kasus mega korupsi yang diduga dilakukan oleh Jokowi and his gang dan menyeret mereka ke pengadilan. Memang belum jelas betul apa yang dimaksud Prabowo dengan mengambil alih tanggung jawab soal ini. Apakah maksudnya bahwa Prabowo sebagai kepala negara akan turun tangan langsung mengomandani operasi memberesi kasus Wus karena ini dianggap kasus super besar dan berhadapan dengan orang-orang besar sehingga presiden perlu turun langsung? Kalau begini, tentu rakyat sangat senang. Berarti Prabowo bersama rakyat berhadapan dengan pengusaha ambisius Wus. Tapi mengambil alih tanggung jawab bisa juga berarti bahwa Prabowo menempatkan diri sebagai Jokowi dan atau bertindak atas nama Jokowi. Bahasa populernya pasang badan untuk Jokowi. Segala akibat buruk yang ditimbulkan proyek Wus akan menjadi tanggung jawab Prabowo. Nah, yang inilah yang ada di benak rakyat kebanyakan. Karena itu, Prabowo dibanjiri kecaman dan pertanyaan kritis lagi pedas. Kata-kata Prabowo yang sering diulangnya dengan lantang menjadi kehilangan makna. Saya bersama rakyat, saya akan membela rakyat, saya akan kejar koruptor meski sampai ke Antartika, dan akan saya lawan mafia ekonomi tanpa pilih bulu. Apakah anak siapa dan pangkat apa? Jenderal polisi atau jenderal TNI. Apa artinya itu semua? Apakah Presiden Prabowo ikut menyusun skenario penetapan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan dalam rangka mengurangi gempuran front Wus? Entahlah. Tapi sikap Prabowo soal dugaan ijazah palsu memang tidak terang. Yang terang adalah Polda Metro Jaya tidak mungkin seceroboh itu menetapkan Roy Suryo dan kawan-kawan jadi tersangka. Dapat dipastikan mereka tahu bahwa mereka sedang melakukan hal yang tidak semestinya. Itu artinya ada kekuatan lain yang memaksa mereka membuang jauh akal sehat. Kalau Prabowo tidak ikut-ikutan, berarti Jokowi siap punya ijazah. Kalau ini benar, maka tak diragukan lagi kuku Jokowi masih kuat mencengkram kekuasaan. Jika yang dimaksud mengambil alih tanggung jawab adalah pasang badan untuk Jokowi, maka semakin teranglah bahwa Presiden Prabowo belum bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Matahari masih kembar. Mau tidak mau, orang teringat pada kisah awal Prabowo jadi presiden. Membuka luka lama yang sesungguhnya hampir terlupakan. Prabowo itu maju sebagai calon presiden atas dukungan Jokowi, dipasangkan dengan anak haram konstitusi, anak Jokowi. Apakah Prabowo merasa berhutang budi? Entahlah, yang pasti saat itu Prabowo tegas mengatakan akan melanjutkan kebijakan pembangunan pemerintah sebelumnya dan berteriak, "Hidup Jokowi!" Ya, kalaupun tidak melanjutkan sepenuhnya, setidaknya tidak mengusik Jokowi. Padahal semasa berkuasa, Jokowi dirasakan banyak membuat kekacauan dan menyengsarakan rakyat. Artinya rakyat, kecuali para termul, sedang sangat marah pada Jokowi dan menuntut agar ia segera ditangkap dan diadili. Apakah Prabowo sedang berselancar? Mudah-mudahan saja begitu. Tapi hati-hati, jangan terlalu asyik. Bila ombak besar datang, entah dari belakang, entah dari samping, dapat menggulung dan menyeret hingga tak bisa bangkit lagi. Wallahu a'lam bishawab.